Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur edisi Jumat 3 Desember 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari daerah Toraja, di mana evakuasi pelajar tertimbun longsor di Toraja berlangsung dramatis. Bencana tanah longsor terjadi di Dusun Buntu Karua, Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara pada Rabu 1 Desember 2021 sore, di mana bencana longsor yang terjadi mengakibatkan seorang pelajar bernama Agnes berusia 14 tahun meninggal dunia. Untuk itu, informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi. Ada rekan Tommy Taseru. Halo, selamat siang rekan Tommy. Ya, selamat siang, Kinan. Baik, bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya bencana longsor yang menelan satu korban jiwa tersebut? Ya, dapat kami laporkan bahwa bencana di Dusun Kadua, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini terjadi pada Rabu 1 Desember sore kemarin. Longsor berasal dari tebing setinggi kurang lebih 50 meter, di mana longsor ini terjadi seiring hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda Dusun Karua dan sejumlah lokasi yang dekat dari Dusun Karua ini. Akibat bencana longsor yang terjadi, seorang pelajar berusia 14 tahun berjenis kelamin perempuan tewas akibat tertimbun material longsor. Jadi saat kejadian, pelajar yang bernama Agnes Pasang ini tidak sempat menyelamatkan diri karena kaki dan badannya terjepit tiang rumah yang ambruk. Demikian, Kina. Baik, selanjutnya seperti apa proses evakuasi jasad korban yang telah meninggal dunia untuk saat ini, rekan Tommy? Iya, proses evakuasi jasad korban dilakukan oleh warga setempat, di mana proses evakuasinya dilakukan tak lama pasca terjadinya bencana longsor. Saat itu warga berusaha, maksud saya, jasad korban berhasil dievakuasi setelah warga sebelumnya membersihkan puing-puing bangunan dan material longsor. Setelah berhasil dievakuasi, ya di mana korban dibungkus sarung dan selanjutnya diangkat warga ke tempat yang aman. Saat proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis, di mana walau dalam situasi panik di bawah guyuran hujan dan tanah yang masih bergerak, warga terpaksa melakukan evakuasi terhadap jasad korban ini. Baik, rekan Tommy, apakah selain korban jiwa, apa ada korban luka-luka juga? Ya, jadi dalam bencana longsor ini 5 orang warga dilaporkan mengalami luka-luka. Namun saat ini seluruhnya atau kelima warga tersebut menjalani perawatan di rumah masing-masing. Karena kelima warga ini dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Ya, selain korban luka-luka tersebut, apakah ada kerusakan apa saja yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor ini, rekan Tommy? Jadi dari bencana longsor yang terjadi ini, 3 rumah warga rusak parah. 2 diantaranya rusak akibat terseret material longsor, dan 1 diantaranya, maksud saya 1 rumah warga lainnya rusak akibat tertimbun material longsor. Di lokasi kejadian atau di sekitar lokasi kejadian bencana ini, 4 tiang listrik milik PLN patah dan sejumlah titik jalan amblas akibat bencana tanah longsor ini. Demikian, Kinan. Baik, rekan Tommy. Selanjutnya, Tribuners,
Reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan keluarga korban Merni Ruru. Berikut kutipannya. Kami sudah lari, ini korban tuh sudah masih di dalam rumahnya, ditimbun tiang. Ditimpa tiang begitu? Ya, tiang. Pada saat ditemukan korban sudah meninggal atau gimana? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Terus semua adik-adiknya tuh sudah ngambil orang, tapi dia sudah tarik mamanya. Aku bilang kenapa kau tidak tarik anakmu? Dia bilang tidak bisa mi karena timbur mi bangunan. Berarti berapa orang di dalam rumah itu? Ini rumah di atas. Ya. 6 orang di dalam. Satu yang tertimbun. Iya, satu tertimbun. Wawancara dengan salah satu keluarga korban, dan terima kasih rekan Tommy Paseru atas laporan Anda langsung dari Toraja, dan selamat bertugas.